dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat yaumul akhir, di mana hari akhirat itu perjalanannya dimulai dari hari kematian kita. Ketika seorang hamba dimasukkan ke dalam kuburnya, Rasulullah mengatakan, Inna qabra awwalu manzilatin min manazilil akhir. Sungguhnya kuburan itu, alam kubur itu adalah salah satu pijakan pertama menuju ke alam akhirat. Dan etapa berikutnya itu akan dilalui oleh setiap hamba. Etapa alam akhirat itu ada 6 etapa. Satu persatu itu akan kita lalui. Etapa alam kubur, kemudian etapa pada mahsyar, kemudian etapa hisab, kemudian etapa sirat, kemudian akhirnya kita ditentukan di surga ataupun di neraka. Dan seluruh etapa alam akhirat itu semua hamba pasti akan melalui. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa kullukum atihi yaumal qiyamati fardan." Setiap kalian akan datang nanti di akhirat masing-masing. Hisab individu per individu. Kita tidak datang berombongan. Ketika kita melewati etapa-etapa itu, kita cuma diselamatkan oleh amal kita masing-masing. Tidak ada lagi yang bisa kita andalkan selain apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, di surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bocoran tentang peristiwa-peristiwa kiamat. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan tatkala diletakkan kitab amal di hadapan mereka, maka engkau akan mendapati orang-orang zalim atau durjana terbelalak melihat kitab amalnya. Seraya mereka berkata, kitab apa ini? Dia tidak meninggalkan yang besar, yang kecil, kecuali semuanya ada dalam catatan buku ini. Wa wajadu ma 'amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan selama mereka hidup di dunia dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sedikit pun tidak menzalimi hamba-hamba. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah salah satu informasi dari langit tentang situasi hari kiamat. Bahwa setiap orang ada kitab amalnya. Setiap orang ada dokumentasi seluruh perbuatannya ketika dia hidup di dunia. Tidak ada yang meluput. Tidak yang besar, tidak yang kecil, yang dinampakkan, yang disembunyikan, yang dirahasiakan, yang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ketika mereka sampai di sana, melihat, wah, ini waktu saya di sini, kenapa ada catatannya di sini? Kenapa ada rekaman videonya? Kenapa ada dokumentasinya? Mereka heran. Canggihnya alat rekamannya Allah. Karena semuanya ada. Tidak ada yang lupa. Tidak sama kalau kita mengandalkan apa yang menjadi produk manusia. Produk manusia itu pengawasannya selalu bisa diangkat. Tapi pengawasan Allah itu tidak bisa diangkat. Jangankan tidur, Allah itu tidak mengantuk. Kemudian ada malaikat-malaikat yang membantu untuk mencatat seluruh perilaku kita. Setiap kita ada malaikat di kanan dan di kiri kita, seluruhnya dicatat, tidak lepas dari kita 1 kali 24 jam. Maka hadirin jamaah sekalian rahimahullah, kalau kita memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan hadis,
Sering sekali iman kepada Allah itu disandingkan dengan iman kepada yaumul akhir. Selalu disandingkan. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Banyak sekali dalil dalam Al-Qur'an, dalam hadis yang iman itu diwakili oleh dua. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat. Kenapa demikian? Karena saking penting. Coba kita perhatikannya, Mas Kemal. Apabila seorang hamba kuat keyakinannya terhadap hari akhirat, maka apa yang akan terjadi? Yang pertama, dia menjadi sebaik-baik motivasi bagi hamba itu untuk selalu beramal saleh. Kalau kita yakin akan adanya hari akhirat, hidup kita ini cuma sebentar. Hidup kita di dunia ini sebentar. Hidup kita di dunia ini cuma sekedar singgah saja. Maka pasti kita tidak mau menghabiskan waktu-waktu kita pada perkara-perkara yang sia-sia. Kita ingin mengisinya dengan amal saleh, dengan perbuatan-perbuatan yang sekiranya bisa menolong nanti untuk kita di akhirat. Karena tidak ada penolong nanti di hari akhirat selain amal kita. La nasabun wala hasabun wala malun wala banun. Tidak keturunan, tidak harta, tidak dengkeng, tidak jabatan, tidak ada itu. Sudah tidak bisa menolong itu semuanya, tidak bisa diandalkan. Kalau kita di dunia kita selalu mengatakan andalku lada, ya, andalkan lada ini. Kalau kita sampai nanti di sana andalan tak lada itu adalah amal kita sendiri, bukan lagi yang lain-lain. Dan waktu kita beramal itu ada limitnya. Bukan ada limited kehidupan kita di dunia. Ada limitnya. Begitu limitnya habis, itu kita game over. Sama kalau kita beli pulsa data, gitu, kuota data itu. Itu ada limitnya. 30 hari umpamanya. Itu 30 hari itu dipakai, tidak dipakai itu pulsa itu, kuota itu, habis dia. Sama juga dengan waktu atau pulsa kehidupan kita begitu. Di area-area tidak di area-area, dipakai tidak dipakai, capek. Habis dia. Begitu dia habis kita game over, tidak ada lagi. Sudah. Dan dunia ini dia maskan rahimahullah kata para ulama adalah imtihan di daurin wahid. Dunia ini adalah ujian yang cuma satu kali. Begitu kita sampai di akhirat, hasilnya gagal, tak ada yang namanya bisa diulang. Tidak ada. Berikan lagi ya Allah, nilaiku merah kodok, mau ku perbaiki amalku, mau ku tambah amalku, tidak ada. Jadi begitu kuat motivasi kita, keyakinan kita tentang hari akhirat, maka seiring dengan itu kuat pula lah semangat kita, motivasi kita untuk mengisi waktu-waktu kita dengan amal, dengan kebaikan. Mumpung sehat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada peluang. Karena kadang-kadang mau mungkin tidak ada peluangnya, lewat. Mau mungkin malasan, dia itu dilebihan, dia itu dilemak bicara, tidak bisa makin lagi beraktivitas seperti yang dulu. Makanya ketika Allah memberikan kepada kita kesempatan yang masih luar biasa, kita masih sehat, kita masih bisa berpikir, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa cari uang, kita masih bisa melakukan banyak hal. Pastikan bahwa seluruh aktivitas kita di waktu-waktu puncak kita adalah
yang menghasilkan banyak kebaikan. Jangan dihapuskan atau dipakai waktu itu untuk perkara-perkara yang akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang ini termasuk di Maros sudah menjamu yang namanya KPKB, tempat nongkrong. Banyak orang dihabiskan waktunya untuk menghabiskan satu cangkir kopi, dihabiskan waktu berjam-jam, dicampur juga dengan cerita campur aduk, dihamburkan waktunya. Masih penting kalau di situ bicara perkara-perkara yang sifatnya itu ya ada peluang bisnis. Tapi bukan tidak ada yang pangkalnya. Habis waktu percuma begitu. Alangkah baiknya waktu seperti itu dipakai itu belajar, dipakai baca Quran, ya. Dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Jangan dihamburkan waktu itu percuma seperti itu, karena pada saatnya nanti kita akan menyesal. Kalau Allah tanya kepada kita, lu apa waktu itu waktu malam minggu? Ya. Apa yang kau lakukan waktu itu? Apa hasil? Mau duduk di situ. Dia kalau selesai, pasti itu ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kuat keyakinan kita terhadap hari akhirat, kita tidak akan melakukan hal-hal yang begini. Dan kenapa ini mau dia dihambur-hamburkan waktu seperti itu, masya Allah. Nah itu aset yang paling mahal bagi seorang anak manusia, itu adalah aset waktu. Kalau hilang waktu masih bisa dicari gantinya. Kalau ini waktu tak hilang waktu tak, tidak bisa dicari gantinya. Tidak bisa diputar itu waktu itu kembali, tidak bisa. Maka hadirin jamaah sekalian, inilah pentingnya untuk kita menguatkan keyakinan kita terhadap hari akhirat. Yang kedua, kalau kuat keyakinan kita terhadap hari akhirat, maka kita akan senantiasa takut untuk melakukan dosa. Tidak ada perilaku, tidak ada kata-kata, tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, ya. Dia kedo-kedo, ampe-ampeta, ya. Ada data, dia dicatat, semuanya dicatat. Ya. Jadi berpikirlah sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak. Kalau saya begini ini aku pertanggungjawabannya nanti di hadapan Tuhan. Tanyakan nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang beriman itu kalau kuat keyakinannya terhadap hari akhirat, tidak sembarang Nabi bilang, tidak sembarang Nabi bikin, atau sembarang Nabi gaul. Dia selalu memastikan bahwa langkah-langkah kehidupannya itu adalah langkah-langkah kehidupan yang benar, yang jujur, yang adil, yang mengandung kebaikan, tidak mengundang murka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu memastikan itu karena dia yakin. Nah, kalau salah dibikin, mau sampai kapan bersembunyikan? Tidak bisa lolos. Motor kalau lolos tidak bisa lolos. Semuanya pasti dipertanggungjawabkan. Apalagi kalau yang sifatnya itu mau menzalimi orang, apa dongok-dongok, menipu, ya, mengambil hak. Ya, saya yang berkuasa sekarang, siapa yang mau protes? Dia kan masih berapa tahun dia batang duit. Ada orang karena euforia kekuasaan dia, nah pikir bisa nanti rekayasa itu, nah hilangin nyawanya orang, nah dorong gitu. Dia kan masih tidak berapa lama bisa merekayasa sebuah tindakannya itu, tidak berapa lama, berapa tahun itu yang namanya kekuasaan. Ya. Ada periodenya, belum tentu periode kedua lagi. Ya. Jadi jangan euforia dengan apa yang dimiliki sekarang, karena ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada alam akhirat. Itulah kenapa ada alam akhirat, supaya manusia ini tidak sembarang melakukan. Ya. Tidak selesai judul itu di dunia kalau ada kezaliman, tidak selesai. Jangan harap ketika ada hak orang tidak ditunaikan itu akan hilang begitu saja. Tidak. Akan ada saatnya itu semuanya dituntut.
Bahkan Rasulullah SAW secara khusus mengatakan bahwa ada orang bangkrut tidak hanya amal tapi bangkrut, ya, banyak amalnya tapi banyak Tuhannya, orang punya Tuhan sambutannya bangkrut jadi akhirat cabut. Makanya jangan bermain-main dengan yang namanya kezaliman. Ittaquz zulma fa innal zulma zulumat yaumal qiyamah. Takutlah kalian dengan yang namanya kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Maka mempertebal keyakinan kita terhadap hari akhirat adalah sebaik-baik cara untuk memotivasi kita melakukan kebaikan, sebaik-baik cara untuk menghindarkan kita dari keburukan, sebaik-baik cara untuk menghindarkan kita dari kezaliman, mengambil hak orang lain, berlaku tidak adil, ya, melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya merugikan orang banyak. Dan yang terakhir, pada jamaah sekalian, iman bil yaumil akhir akan memberikan kepada kita kekuatan menghadapi ujian-ujian kehidupan. Ini kehidupan ini selalu ada ujian, ada masalahnya, ada musibahnya. Tapi orang yang beriman selalu mengatakan ya, dunia ini bukannya selamanya ini dunia ini. Kalau kita kehilangan dunia, kita tidak kehilangan Allah. Selama ada iman di hati, ada keyakinan kepada Allah, ada keyakinan kepada hari akhirat, dunia ini adalah perkara yang remeh. Bukannya bilang segala-galanya itu dunia itu tidak. Sehingga ketika kesulitan itu menimpa, kita kembali kepada Allah. Kita bisa melaluinya dengan baik karena sandaran kita kuat kepada Allah dan hari akhirat. Ya Allah, kalau toh kesulitan ini menghampiri, mudah-mudahan itu adalah pembunuh dosa, kita jadi terhibur. Ya Allah, kalau toh ini adalah musibah ini, kesulitan ini adalah bagian dari meringankan azabku nanti di akhirat, kita jadi lebih terhibur lagi. Disegerakan hukuman tadi di dunia, dibanding nanti di sana didapat yang lebih dahsyat lagi. Itulah mengapa hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, harus selalu kita install di pikiran kita, di kesadaran kita, di hati kita tentang iman bil yaumil akhir, akan adanya hari kiamat, hari pembalasan, di mana itulah muara kehidupan kita yang abadi. Semuanya kita mengarah ke sana dan kita selalu berharap, bercita-cita bahwa kesuksesan yang sebenarnya adalah kesuksesan akhirat. Innamal aisyu aisyul akhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, sehingga itulah yang harus senantiasa ada di pikiran kita. Bagaimana nasib Tuhan di sana? Perlu tahu dipikir nasibnya di sini, tapi lebih penting yang dipikirkan di sana, karena di sana yang lebih abadi. Sehingga kalau ada apa-apa di dunia ini, yang penting jangan gagal akhirat kita. Kalau gagal dunia kita, ini dunia ini akan ditinggalkan. Tapi kalau gagal akhirat kita, itulah kecelakaan, kemalangan, dan musibah yang sebenarnya. Semoga kita senantiasa berusaha bisa menguatkan iman kita terhadap hari akhirat, dan akhirnya bimbing kita untuk selalu berbuat kebaikan, menjauhi dosa, menjauhi kezaliman, dan tegar dalam menghadapi seluruh rintangan, halangan, musibah, problematika kehidupan, dan kita menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jalani Allah wa iyyakum minal amilin al-faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ya maskan rahimahullah, di hari Jumat yang mulia ini ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita banyak bersalawat kepada beliau. Dan salawat kita kepada Nabi akan mengangkat derajat beliau lebih tinggi di sisi, dan kita insyaallah akan diberikan kebaikan dan syafaat nanti di hari kiamat. Dan di hari Jumat yang mulia ini ada waktu saja untuk berdoa. Semoga waktu itu adalah waktu sekarang ini. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah, diri doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjawab doa dan munajat kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا واحفظ ما معنا وسلمنا وسلم ما معنا يا رب العالمين. اللهم طول أعمارنا في طاعتك وفي الخير يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.